Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sosmed semua. Jadi ini tuh adalah segerombol perkumpulan anak-anak muda masa kini, betul nggak? Betul. Udah kolot apa? Apa? Udah kolot? Yuk, kamu udah ngerasa kolot ya? Iya. Ini rambut aku udah putih. Wah, Tapi enggak sih saya. kamu nggak ngerasa? Baru anak 3. Beranak 3 ya. Jadi intinya segerombolan anak-anak muda yang kekinian. Ya, jadi makanya kenapa dia bisa dibilang kekinian karena dia aja udah tua tapi rambutnya kuning. Itu salah satunya ya. Iya. Jadi masa kini Merasa masih muda. merasa masih muda padahal katanya udah tua, tapi menurut saya sih masih muda. Muda sekali. Gitu. Istri masih satu, Betul. anak baru satu. Betul. Emang aja istri? Aduh aja. Ada ya? Ada. Kayak kemarin aku Please. Please. Oh, please. iya deh. Ay Dewi kumaha? Dewi yang mana lagi bapak? Dewi mana lagi? Jadi status dia ini kondisional kayaknya ya. Betul. Ketika ketemu gadis baru, saya belum menikah. Betul. Jadi biar kalian juga lebih kenal sama mereka, ini satu persatu namanya kita sebut ya. Oh boleh. Lebih biar afdol. Enggak. Dari dirimu dulu ya. Oke, nama saya ini Mahfud kata orang-orang mah. Iya, kata orang-orang Mahfud, kalau kata orang lain Emput. Empud. Jadi panggilannya Empud. Emput. Kalau saya pasti kalian udah pada tahu. Ini siapa, Akang? You can call me Bilal. Bilal. Ya. Bilal tuh salah satu pengurus organisasi besar. Iya, besar. Yes. And Nama saya Abu. Abu. Cuman karena saya menyukai Budi Dalton jadi Abu Dalton. Oke. Abu Dalton ya. Itu bukan oren. Apa? Iya. Ini kan oren rambut. Kenapa rambutnya oranye tapi namanya Abu gitu? Kenapa nggak Abu gitu? Biar jadi supir. Oh, supir. Suami pirang. Oke, bagus. Oke. nyampe pikiranku. Gak nyampe, iya. Saya juga gak nyampe, bingung saya. Gimana nih? Kok jadi ada keluar out-nya gitu kan? Gak apa-apa. Oke, jadi teman-teman kita kasih sedikit story ya. Jadi kita ini dulu pernah satu pondok bareng. Dan sekarang kita udah menjadi alumni, tapi Masya Allah beliau-beliau ini sekarang udah sukses. Ini salah satunya dia menjadi pengusaha Yang banyak hutang. Dia seorang pengusaha sekarang. Beliau seorang pengajar dan ini Seorang pengangguran. Supir. dia apa? Supir. Supir sekarang. Iya. Suami pirang. Au. Ya. Jadi itu sedikit story gimana kita bisa kenal dan kita sekarang bisa dipersatukan lagi. Sebenarnya tuh kita tuh anggota masih banyak ya. Banyak sekali. Banyak banget. Cuman alumni-alumni itu sebagian pada sibuk karena sekarang pasti udah pada kerja, mungkin udah pada punya istri. Mereka juga udah pada punya istri, tapi mereka tetap alhamdulillah bisa meluangkan waktu di sini bisa bertemu. Silaturahmi kan. Betul. Tapi saya jauh-jauh ke sini. Dia paling jauh. Paling jauh Hei, kita. jangan gitu kakak, 3 berapa langkah? Kau mau hitung-hitungan dari Rancaikek sampai sini. Aduh. Jadi kita tuh mau ngobrolin apa ini, Abilal? Sebetulnya banyak sekali yang kita ingin obrolin ya, Iya. apalagi kalau yang khusus yang pernah mondok mungkin banyak sekali ya antara kisah kesamaan di antara kita. Betul. Seperti contoh ada yang ada peraturan tapi kita langgar. Nah itu. Iya kan? Itu gimana itu ya? Ingat nggak waktu dulu kita nggak boleh ngerokok tapi kita ngerokok Nah. di bawah di pesantren. Di pesantren di atas di Biucun di atas kan? Oh iya. Ngerokok. Bucinnya no budak nata juga Agnes deh. Iya. Menantu. Minantunya. Kau. Ya itu kalau soal cewek dari dulu gak pernah berubah. Jadi gimana ini? Kita tuh masuk tuh alumni pondok nih, tapi ngelihat yang bening-bening tuh emang tetap tidak bisa. Enggak, emang setiap orang tuh kriterianya gitu. Beda-beda. Disclaimer kan, amun santri lain. Seleranya pun pasti beda-beda. Amun santri lain kan ngarokok tuh sambil lihat SpongeBob, saya lihat menantuna gitu. Oh pantas. Ada yang orang setiap ke warung ngerokok ada niatan karena lihat menantunya yang cantik. Oke, jadi salah satunya itu penariknya. Nah, ada yang darmaji. Aduh.
Saya Jangan enggak. sambil lihat gua, bro. Mungkin teman-teman nggak tahu apa itu Darmaji. Darmaji itu dahar 5 ngaku hiji. Itu mah dahar 5 ngaku hiji, sama dahar 10 nggak ngaku. Terus ngerti gorengannya tuh yang itu ya, yang nu kerupuk teh, nu kerupuk naon sih eta teh? Gorengan tapi kerupuk naon itu. Kerupuk Cina? Cipuk. Cipuk. Ya, cipuk pakai saus. Oh, ngeunah eta. Tapi gini, jadi kita secara kehidupan ketika kita udah keluar dari pondok kan berbeda jalannya. Betul. Ya kan? Abu beda, Mahfuz beda, saya juga beda. Nah, sekarang gini, saya itu kan sekarang lebih ke dunia entertain gitu. Saya kayak bikin vlog kayak gini. Terkadang ada di YouTube itu kayak baperin cewek-cewek gitu kan. Sedangkan itu kalau misalnya kita iniin dalam pondok ya, itu salah besar gitu. Saya terkadang suka malu takutnya nanti ketahuan sama guru yang dulu pernah ngajar, ini kok jadi kayak gini gitu. Iya. Gimana tuh? Maksudnya kan emang saya kerja di entertain yang pasti selalu ada berhubungan dengan wanita, apalagi ya tahulah di dunia YouTube baperin wanita, ketemu wanita. Mungkin poinnya bukan dicari di salah dan benar mungkin ya. Tapi kan karena hukum fikih khususnya itu fleksibel, jadi ada dua perkataan yang ini hukum fatwa dan hukum takwa. Apa itu hukum takwa? Hukum takwa itu yang langsung bersinggungan bahwa saklek. Oke, saklek. Saklek. Saya saklek ke. Bukan, kalau saya saklekan dengan hukum tadi, misalkan ngebaperin cowok itu nggak boleh. Oke. Ya, tapi kalau misalkan ada hukum fatwa yang memperbolehkan, saya nggak tahu siapa ulamanya. Mungkin ada yang memperbolehkan. Tapi kalau misalkan ditarik lurus di hukum takwa itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan fatwa ada yang memperbolehkan, boleh. Oke. Oh, kalau misalkan dengan satu alasan seseorang yang berdakwah kepada perempuan, ya bisa aja bisa, karena dia lagi berdakwah, dia mensyiarkan. Karena ada perintahnya syiar banyak, perintahnya dakwah banyak, gitu kan? Ya, bukan begitu, Bib? Bisa diamalkan? Iya, tapi saya juga sih suka berpikir sih ya. Jadi kayak orang tua di pertama ketika emang meniatkan anaknya untuk mondok, otomatis kan ada keinginan untuk anak ini benar. Betul. Atau menjadi ustadz lah, atau menjadi orang yang lebih inilah gitu kan. Iya. Saya suka ada ngerasa salah. Pasti teman-teman juga yang nonton ketika misalkan ada anaknya yang di pesantren ini, tiba-tiba ketika udah keluar pesantren kok tidak sesuai yang diharapkan orang tua. Itu loh. Oh, itu titik beratnya ya. Titik beratnya itu, dan pasti itu ada pemikiran orang tua juga mungkin sedikit kecewa, dan kita juga sebagai anaknya pasti merasa ada salah. Ya. Gitu Tad. Cuman memang kritik ya yang jadi pikiran saya sama ini kritik pada orang tua ya. Terkadang saya punya anak, terkadang kita tuh nuntut anak menjadi apa, menjadi siapa. Terkadang kita melebihi Allah gitu jadi orang tua. Iya sih ya, benernya. Sedangkan yang penting tugas orang tua itu kan memberi ilmu kan. Ketika dia sudah, kalau laki-laki sudah istilahnya balik, itu kan menjadi tugasnya udah punya dosa sendiri si anaknya gitu. Udah menjadi apa itu, tapi sudah kasih ilmu gitu. Oke. Dan yang penting terkadang kan gini, niat baik itu belum tentu hasilnya menjadi baik. Baik. Ya kan John? Betul. Ya contoh ya, maksudnya saya sendiri gitu, orang tua saya kan memasarkan saya tuh untuk jadi imam. Iya, gitu, masjid ya kan. Terus untuk kemana gitunya. Tapi kan ternyata dibalik lagi saya nggak jadi seperti itu. Iya. Karena yang penting apa yang menurut saya sendiri, kita ini bermanfaat bagi orang lain, terus kita tidak menyusahkan orang lain. Dan kita tetap jadi diri sendiri. Betul, itu harus. Oke. Betul. Jadi intinya mah segala sesuatu yang terjadi sudahlah terjadi gitu kan ya. Tapi ya yang namanya masa lalu kita nggak bisa rubah, nggak bisa edit gitu kan atau apa. Bener. Tapi apa yang ke depan nanti bisa kita rencanakan. Kalau menurut pribadi, Gimana? mau apapun itu tentang hal konten kreator, Atau hal lain lah gitu ya. ya ini konten kreator itu termasuk YouTuber, Instagramer, TikToker, banyak kan ya.
selama tidak keluar dari syariat Islam nggak apa-apa. Oke. Termasuk pembisnis. Dalam pembisnis itu kan Semua pun sama. Pasti Tinggal kita ada. menanyakan kepada para ulama yang lebih mengetahui apakah yang kita kerjakan itu boleh apa tidak. Tinggal kita tanyakan kepada ulama. Tapi selama konten kreator kita tidak menyimpang dari syariat agama ataupun saling mengingatkan bahwasanya di dunia sementara ataupun mengingatkan bahwa akhirat itu ada, itu kan sesuatu hal yang baik yang disampaikan. Adapun dengan merayu wanita mungkin itu cara pendekatan lah namanya ya. Mungkin kita merayu wanita dengan ta'aruf dulu, pendekatan. ya. Kemudian sudah ta'aruf dulu hatinya gitu kan. Iya. Nah udah ta'aluk hatinya udah dapet kan, di situ kita bisa sampaikan bahwasanya dunia sementara akan selamanya. Oke. Kita itu ikatan saudara walaupun beda daerah tapi saudara dalam satu kalimat la ilaha illallah. Itu kan kita merayu demi menyampaikan syiar agama gitu kan. Kadang-kadang kalau kita sampaikan kepada wanita yang kita temui terus kita langsung dakwah kan orang kaget. Langsung kaget dikira kita siapa atau apa. Mungkin masuk merayu di sini kita pendekatan kepada mereka, kemudian hati kita sambungkan. Nah setelah menyambung hati kan kita ada targib. Dari targib itu kan kita menasehati. Oke. Menasehati dalam kebaikan. Setelah saling menasehati, maka terakhir adalah taskil. Siap amal. Siap amal ya. Kan? Oh ini. Nah, jadi maksud konten kata Oke. merayu wanita mungkin dalam hal kebaikan lebih jelasnya tanyakan kepada ulama. Cuman selama itu kebaikan ya insya Allah kita kan sama-sama saling mengingatkan perkara kebaikan. Wah, kalau gitu ceritanya jadi semangat. Jadi semangat sih, itu jadi semangat. Tanda kutip ya. Tanda kutip ya. Dalam siar agama tidak keluar Dalam dari batas-batasnya. ajaran agama. Tapi menurut saya mah ada wanita, harta itu kan sudah jadi fitrah sebagai kita laki-lakinya. Iya. Kita tuh kan memang gitu. Memerlukan lah ya. Keinginan ke sana lebih banyak Pak. Condong ke sana tuh. Selama kita bergelimangan harta dikelilingi wanita, tetapi kalau hati kita ke Allah mah it's not problem. Maksudnya naon? Banyak harta tidak mempengaruhi kita, banyak wanita di sisi kita tidak mempengaruhi kita, ketetapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hati kita weh. Hati kita Nah, tetap. cuman memang ada caranya. Oke. Bagaimana kita pengen hati kita manteng ke Allah, tetapi kita tidak menuju ke sana. Karena semua pun harus dilatih, Pak. Di orang atlet profesional pun Harus ada latihan. harus ada latihan. Kita ingin kenal ke Allah ya minimal kalau kita tidak menjadi alim ulama, kita pendengar. Betul. Meskipun tidak pendengar, kita pecinta. Kalau masih susah kan minimal kita sering berkumpul dengan Orang-orang baik. orang-orang baik. Jadi setiap orang kan ada pada pendapatnya. Kalau dijabarkan mungkin panjang ya. Iya. Cuman dalam rangkuman mungkin ini rangkumannya kayak gimana kesimpulannya. B gimana kesimpulannya. C gimana kesimpulannya. Kan dari situ kan orang-orang bisa menilai. Oke. Mana yang bagus untuk kita, mana yang bagus untuk mereka dan lain sebagainya. Mungkin dari John Abu ini kesimpulannya kayak gimana gitu. Kesimpulan dari saya pribadi mungkin ya untuk Devin dan kawan-kawan itu terkait Jangan cuma konten kreator doang nih, pembisnis cuman karena yang kita bahas ini kan ada yang konten kreator, ada yang pembisnis, Pembisnis. ataupun yang sebagai pengajar gitu kan. nah, Cuman ketika kita, ini kan salah satu contoh yang Devan kerjakan lah, istilahnya banyak orang yang mengira lulusan pesantren kok merayu-rayu wanita, nah ya. gitu kan. Tapi kalau dalam bisnis biasanya kan ada ribanya, mungkin udah paham. Tapi kita Iya, itu mungkin dalam segi bisnis beda lagi ceritanya. Cuman kan dalam segi kita menyampaikan ada 4 poin tadi dari saya. Oke. Nah, kita menyampaikan entah itu wanita, entah itu pria ataupun tidak
waria. Oh, waria ada juga. Ada. Ya mungkin Pak Depan bisa cobain nanti kok. Nge-vlog bersama waria. Sudah ada sih ya. Oh, ada. Selama ada makhluk hidup di luar bumi, selama itu umat Nabi, itu tetap kita kasih nasihat. Dalam sekali ya. Tapi maaf nih Pak Depan ya. Gimana? Kalau misalkan pas bikin vlog gitu kan ya, nanya-nanya cewek, perasaan Pak Depan gimana nih hatinya nih? Apakah ada mungkin rasa hasrat atau apa, atau cuma iseng? Nah ini yang jadi permasalahan. Nah, jadi terkadang kita sebagai manusia kan bukan manusia yang sempurna. Ya, betul. Kita mau dibilang mungkin walaupun udah lulusan pondok, tapi kan yang namanya iman naik turun. Ya. Nah ini yang menjadi terkadang jadi permasalahan. Yang jadi masalah tuh sekarang bukan naik turun, Pak. Iman itu sekarang tuh kalau dulu emang naik turun. Sekarang keluar masuk. Ya, lebih itunya Lebih itu. ke keluar masuk. Pulang pergi ya. Pulang pergi. Hai. Kayak Jelangkung datang ke Denundang, pulang ke Dantar. Pagi beriman, sore Lebih keluar masuk. Kalau dulu emang iman orang terdahulu tuh naik turun. Iya. Cuman untuk sekarang ini kelihatannya tuh keluar masuk. Nah gitu ya, jadi kalau misalkan ini ada hasrat atau apa, atau cuma iseng, atau cuma hanya menjalankan job desk sebagai konten kreator gitu kan ya, gimana nih? Ya. Atau kadang terselip gitu pengen miliki dia itu? Sebenarnya sih bukan ke saya yang emang pengen terselip, pengen dia ya. Terkadang malah wanitanya yang malah jadi baper. Oh, feedback dari konten tersebut itu, ya? jadi orang itu baper, jadi suka. Dan hampir rata-rata hampir berapa persen lah. Ya. Itu banyak itu orang-orang kayak gitu. Tapi ya saya nggak ini. Nah itu jadi dosa nggak sih? Dia udah berharap sama gua, tapi guanya nggak gitu. Tapi di akhir session dia tahu bahwa itu konten gitu ya? Tahu, saya kasih tahu dan saya minta maaf di situ. Ya mungkin itu lebih ke apa tuh, perkara mubah ya, perkara yang tidak di antara manfaat dan mudorotnya gitu kan, nggak, maksudnya di tengah-tengah. Kalau misalkan cari manfaatnya jelas itu pekerjaan dan menghasilkan gitu ya. Tapi kalau misalkan mudorotnya ya mungkin ada feedback yang kurang baik untuk kita, bahkan untuk si yang kita ajak nge-vlog gitu kan ya. Oke. Tapi di balik itu semua mungkin ya, rangkuman dari saya, tetap jalanin, tapi mungkin polanya yang dirubah. Nggak apa-apa ngebaperin, tapi ngebaperin seperti apa tuh? Yang dibawa ke arah Islami gitu. Iya, ada Islami gitu ya. Seperti misalkan kita ketika konten kita nge-vlog sama yang pakai jilbab, maaf ya, yang hijab. Mungkin kita lebih selipkan kata-kata seperti aku dan kamu sebagai bagaikan mubtada dan khobar yang tidak dipisahkan. Nah ini salah satu syiar kita mungkin ya, bahwa agama tuh bisa dimasukkan ke dalam setiap keadaan. Bener banget deh. Ya kan? Seperti, oh kamu tuh bagaikan huruf iqlab, cuma satu-satunya di hati aku. Seperti itu, bebas lah ya. Itu mungkin contoh-contoh yang mungkin nanti bisa lebih dalemin lagi atau apapun lagi. Tapi Abila kayaknya lebih cocok jadi konten kreator yang baperin cewek dengan seperti itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, ada hati yang harus saya jaga, itu istri saya, Bapak. Dulu waktu kemarin emang gitu kerjaannya. Tadinya gitu. Iya, selalu menenangkan hati-hati mantan-mantan. Jangan buka pribadi, Pak. Itu privasi, ay. Ya, mungkin bagi saya ya, pribadi, untuk jadi konten kreator yang seperti itu, saya berpikir lagi ya. Mungkin cocoknya yang sudah emang backgroundnya udah berjalan seperti Pak Depan ini kan, ya nggak apa-apa, tapi mungkin bisa dirubah lah polanya tadi seperti tadi, dimasukin lah gitu kan, seperti pentingnya kita menikah, pahala sedekah dalam pernikahan, karena yang namanya pernikahan ya, yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketika itu sudah dikaitkan dengan pernikahan, pahalanya besar. Iya. Bahkan bersetubuhnya saja itu merupakan pahala sedekah. Setuju? Setuju? Nikmat nggak? Entah oke. Kalau bersetubuhnya, kebanyakan Miyabi. Itu satu. Miyabi saya kenal Jepang. Siapa itu Miyabi, Bapak? Itu artis dulu. Oh, artis. Nah, berarti ini anak pondok nih, alumni nih. Tapi kok ada itu gimana? Iya. Itu apa sebelum mondok atau ketika udah mondok? Itu waktu mondok saya dikerjakan oleh seorang agan ya. Sangat berkesan ya. Ya namanya masih muda lah. Iya. Masih muda ya. Masih muda. Masih Belum berpengalaman. Jadi melihat hal-hal yang aneh itu
Wow. Teman-teman perlu diingat ya, ini hanya oknum pesantren yang dulu emang salah jalur gitu ya. Tapi saya baru tahu loh. Iya. Ya. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Cukup saya aja. Karena pesantren itu hal yang baik, tapi setiap pesantren ada. Selalu ada yang Ada. Kalau misalkan kita ngomongin yang begitu, jangankan di pesantren yang emang disebutnya bengkel manusia gitu ya. Iya. Bahkan di yang luaran lebih ganas lagi. Lebih ganas lagi. Iya, seperti kasus-kasus itu kan hanya segelintir saja sebetulnya. Ya namanya manusia kan gitu. Oke. Apa tuh? Putih, ada satu titik hitam, pasti yang dilihatnya fokusnya ke titik hitam tersebut. Jadi jangan sampai sesuatu satu hal yang tidak baik itu menjadi titik fokus kita, Betul. menghilangkan segudang yang bagusnya. jangan sampai menjadi hilang daripada diri kita sendiri. Iya, seperti kita nih, anak pondokan, dicapnya sebagai orang yang soleh, alim, ahli masjid, dan sebagainya. Nah, tapi kan job desk kita tuh sebetulnya tuh sebagai manusia. Oke. Santri itu hanya casing. Nah, Santri itu hanya casing, seperti nih, ada sarjana teknik, sarjana apa jadi ojol, kan itu tidak sesuai ya. Ya, betul, Atau enggak misalkan beda jurusan gitu kan, yang tadinya nggak punya pendidikan tapi bisa jadi apa, itu hanya casing sebetulnya. Oh, kalau misalkan kita terjun ke masyarakat, terjun ke kehidupan yang sehari-hari, itu di luar pondok, misalkan anak pondok di luar kampus untuk anak kuliahan, yang berjalan itu sesuai lingkungannya, sesuai keinginan dia, minat dan bakatnya dia. oke. Iya. Mantap ya. Iya kan, kalau misalkan harus sejurus semuanya, oke, saya santri, harus jadi ustadz, nggak bisa. Oh iya tuh. Kalau misalkan semua orang menuntut gitu, saya tuntut juga yang kuliah-kuliah harus sesuai dengan jurusannya. Wah, benar. Jadi kalau semua jadi ustaz kan nanti pas senggol-senggol jadwal imam Oh, gak lucu orang mau naiki imam khotib diturunkan kembali karena dia orang Selatan. Iya. Bos, itu bagian saya, bos. Ya mungkin itulah dari saya ya pada depannya. Kalaupun misalkan sekarang dulunya kita santri terus kita terjun ke dunia setelah santri, mau jadi konten kreator, mau jadi pembisnis, mau jadi apa, itu bukan masalah. Bukan masalah ya. Jalani saja sesuai job desk kita. Cuman kalau misalkan emang yang tadinya kita hanya untuk hura-hura, poya-poya, cobalah dibelokkan sedikit untuk yang lebih bermanfaat lagi. Karena bermanfaat ini baik untuk keduniawian kita dan yang baik untuk akhirat kita. Karena ya mau di gimana pun kita hidup di dunia. Betul. Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Kita harus sesuai yang keluar dari apa yang kita jalani. Begitu. Oke. Poin pentingnya mungkin ya. Poin pentingnya. Jadi intinya anak pondok itu ya santri ya. Nah, santri, kalau walaupun misalkan saya tetap santri, tapi santri yang bukan jadi ustadz, jadi pembisnis, jadi apa, itu semuanya casing saja sih sebetulnya. Tapi setidaknya kita udah punya pegangan lah, udah punya bekal. Pasti. Kalau misalkan untuk tuntutan, untuk tuntunan, untuk apa yang kita pegang itu di masing-masing ya. Oke. Kita nggak bisa paksakan gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk diri saya pribadi, saya memegang teguh itu bahwa dulu saya santri dan sampai kapanpun saya santri. Kalaupun saya terjun bukan jadi pengajar, jadi bukan ustadz, pengurus pondok dan lain sebagainya, saya punya pegangan saya sebagai santri. Oke, jadi itu bisa jadi penguat dong ya, walaupun Penguat. sekarang kita nggak sesuai lah dengan. Iya. Dan nggak bisa dinilai juga dari apa tuh, dari pakaian. Oke, nah itu. Dari cara kita apa tuh, keseharian. Karena buktinya santri itu apa? Ketika dia waktu sholat, dia sholat. Waktu dia apa tuh, sesuatu yang melanggar syariat, dia rem. Nah, kayak gitu. Itu mungkin ya nggak bisa dilihat dari bagaimana passion dia. Karena sekarang ya kalau ngomong, mohon maaf nih kalau masalah passion, yang bukan santri aja berpassion seperti ulama. Iya, banyak yang kayak gitu. Yang backgroundnya bukan ustadz, yang backgroundnya bukan pesantren, yang belum pernah ngaji, punya pondok, punya pondok yatim, berpakaian seperti layaknya seorang kiai. Nah, kalau misalkan kita lihat ke passion situ ya, tapi kan jarang juga kalau misalkan ini seorang santri, seorang ulama berpakaian sederhana seperti biasanya pakai kemeja dan lain-lain gitu seperti orang formal, tapi ketika dia bicara agama. Ketika dia bertingkah sesuai tuntutan agama, kan itu lebih keren lagi. Soleh di dunia pesantren itu banyak, udah hal biasa, lumrah. Tapi soleh di luar dunia pesantren, oh itu loh baru luar biasa.
Oh, gitu kan. Luar biasa. Pakai kolor, pakai celana apa tuh, singlet gitu kan keluar. Buk menyala. Ah, itu mantep aja. Nggak sebutin itu masalahnya. Oh iya, kalaupun misalkan rambutnya dicat gitu kan ya. Karena kan yang nggak boleh dicat itu ketika dicat hitam itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Mm-mm. Nah itu nggak apa-apa ketika waktunya sholat dia sholat. Waktunya dia nih sebentar lagi nih pasti gue bakal terjerumus, dia bisa ngerem itu bagus. Karena kalau misalkan gini ya, kadang kita nggak bisa masuk nih ngobrol ketika nggak sama frekuensi. Ya itu benar. Kalau misalkan kita, ayo ngobrolkan masalah kita, masalah pesantren. Ketika kita terjun, ketemu sama yang kuliahan, ketemu sama yang pejabat, kita nggak bisa menyesuaikan. Betul. Kalau misalkan kita terpaku sama situ, bagaimana agama bisa tersebar? Kalau hanya dikungkung, kalau dipegang oleh kaum santri saja. Benar. La ilaha illallah.